Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian kedua ini kita akan belajar bagaimana menuliskan daftar pustaka. Daftar itu apa? Daftar itu ya list urutan. Ya. Pustaka itu adalah apa yang kita baca. Ya, apa yang kita baca, literatur baik itu akademis maupun non akademis ya. Jadi pustaka itu nama lainnya adalah literatur. Bukan pus dan taka, bukan ya, tapi pustaka. Nah, bagaimana caranya menulis daftar pustaka? Karena kita perlu untuk menulis makalah dan sebagainya itu menulis daftar pustaka. Nah, ini buku yang sederhana ya. Kalau buku kita nuliskan daftar pustaka itu begini. Kalau yang sederhana bahasa Indonesia, ini tidak ada nomor halamannya. Ini bedakan sederhana dengan yang asing ya. Ini bisa begini dan bisa begini. Boleh dua-duanya. Boleh pakai halaman dan boleh tidak pakai halaman, nomor halaman. Kalau lebih presisi memang lebih menggunakan halaman. Nah, kita akan membahas dulu satu persatu dari bagian bahasa Indonesia. Namanya adalah Beni Hahud ya. Beni H.Hud. Nama, tapi dibalik kalau dalam penulisan daftar pustaka, nama yang terbelakang itu ditaruh di depan ya, lalu diberikan koma. Beni Hahud ini adalah dosen UI ya, dosen Universitas Indonesia. Bapaknya Anto Hud. Kalau Anda tahu Anto Hud itu, Anto Hud adalah suaminya yang menciptakan lagu AADC itu ya, Melly Goeslaw ya. Jadi Melly Goeslaw ini adalah menantu dari penulis buku ini, Beni Hahud ya. Dari Melly Goeslaw ini mertuanya. Tapi beliau memang ahli dalam bidang penerjemahan bahasa Prancis ke bahasa Indonesia. Dia menuliskan tentang kala dalam novel ya. Kala itu waktu ya. Fungsi dan penerjemahannya, sebuah kajian tentang penerjemahan Prancis di Indonesia. Diterbitkan di Jogja malahan oleh UGM Press. Ini dosen UI bisa menerbitkan di UGM. Jadi beliau ini kalau sudah ditulis nama di depan, maka yang di belakang persis adalah tahun, PP tahun. Lalu kalau itu berupa judul buku berbahasa Indonesia, maka kita perlu memberikan turut cetak miring, cetak miring semua. Ini berarti judul buku ya. Sedangkan yang asing kita bisa lihat, ini penulisnya namanya Gilles Fauconnier 494. Tapi tidak begini ya, ini salah ketik ya, salah ketik. Maaf, saya ganti dulu. Tadi sudah keburu-buru. Oke. Gilles Fauconnier, nama belakangnya terus depan, lalu tahun. Karena ini bentuk bahasa asing dari buku asing ya, maka perlakuan tidak sama dengan sebelah kiri. Tanda kurung, tanda kutip dua ya, dua kutip. Tanda petik ya, maaf, tanda petik dua. Mental spaces, aspects of meaning construction in natural language. Ya. Kemudian nama penerbit, nama kota terbit dan nama penerbitnya. Sama bawahnya sama, halamannya tulis bahasa Indonesia saja, nggak usah bahasa Inggris ya. Oke, ini dalam buku yang sangat sederhana. Nah, kalau berupa bagian dari buku bagaimana? Jadi kalau tadi tentang buku, dalam buku, kalau buku tuh yang nulis adalah mereka. Jadi bukunya tadi yang keseluruhan yang nulis adalah beliau, Pak Hud ini dan Fauconnier ini. Lalu ada lagi buku yang tidak dituliskan sendirian, tapi ditulis beramai-ramai. Contohnya begini ya, bukunya judulnya Untaian Teori Sintaksis tahun 70-an dan 80-an. Nah, buku ini menulis banyak orang. Nah, salah satu buku yang ada di situ, salah satu artikel yang ada di buku itu adalah, atau bagian dari buku itu adalah tulisannya Fatimah Jaya Sudarma tahun 85. Nah,
Oke, ini dibalik atau dibalik tahun terbit buku itu, lalu tulis dengan petik seperti bahasa Inggris tadi ya, seperti ini sekarang bahasa Indonesia-nya. Judul buku tetap ditulis miring ya. Oke, lanjut ya. Pun berlaku sama dengan kalau itu berupa buku asing sebenarnya ya. Misalnya ini genre sama sebenarnya. Jadi yang nulis tulisan ini Thinking Metaphor ini sama penulisnya dengan penulis buku, editor buku. Jadi ini di sini editor ya. Jadi kalau buku, kumpulan buku yang dicantumkan dalam pusaka itu adalah nama editor. Editornya namanya Bambang Kaswanti Purwo. Kebetulan ya buku ini saya baca sendiri, ini buku yang saya kutip ya. Jadi yang menulis buku ini adalah orang yang sama dengan yang mengedit. Perlakuannya sama dengan bahasa Indonesia seperti ini. Kalau ada nomor halaman di sini pun juga boleh ya. Jadi ini adalah bagian dari buku. Ini Cambridge Handbook of Metaphor and Thought. Nah, jadi itu. Kalau dalam jurnal ilmiah ya, bagaimana? Tuh. Petik ya pakainya, petik ya, tidak miring ya. Petik kemudian judul artikel sama dengan bahasa Inggris ya. Judul buku atau judul jurnal, kalau tadi ini judul buku, ini judul jurnal, ditulis miring, sama bahasa Inggris juga sama. Lalu volume, kalau ini pakainya tahun ya, tapi sebenarnya Indonesia itu pakainya volume juga. Cuma khusus untuk jurnal ini sebenarnya pakai volume, sama persis seperti ini ya. Ini yang berlaku secara internasional. Oke. Kita lanjut lagi, bagaimana jika berupa proceeding atau bagian dari proceeding ya, seminar atau konferensi. Saya ambil contoh tulisan saya saja ya. Prayogi 2013, bentuk-bentuk metaforal temporal dalam bahasa Indonesia. Ini dalam proceeding salah ini ya. Langsung saya putus salah. Nah ini nggak usah kapital ya. Karena begini saja. Seminar internasional bahasa dari berbagai perspektif. Ini jurusan sastra Indonesia dan S2 linguistik UGM. Jadi dua ya. Kalau ini bagaimana asing? Asing itu gunakanlah. Nah ini bedanya ya. Tanda petik, tanda miring, cetak miring ya. Sebut ini buanjang. Jadi banyak orang ya. Penerbitnya ini boleh dituliskan penerbit apa? Ini kan bukan penerbit ya, tapi seminar ini diselenggarakan oleh siapa? Penyelenggara seminar. Diterbitkan oleh ini. Ini seperti nggak ada aturan bakunya dalam hal seminar ini. Tapi atas-atasnya sama. Ini untuk nama yang banyak orang menulis ya. Penulisnya banyak. Maka penulis pertama itu ditulis terbalik ya, namanya nama belakang yang ditaruh depan. Yang kedua itu tetap namanya nggak usah dibalik terus ya, maka saya kan malas nulis begini ya, maka saya nulis sendiri biar nggak bingung. Nah kalau berupa karya ilmiah untuk lulus, misalnya untuk skripsi, tesis, disertasi ya, contohnya begini ya. Octavianti, Ik minor, ini isi saya sendiri. Namanya Ik minor Octavianti, tapi balik dari Octavianti dulu. Tahun, kemudian tanda petik, judulnya. Kalau ditulis disertasi tidak diterbitkan. Bukan belum ya, namanya skripsi, tesis, disertasi itu tidak untuk diterbitkan ya. Kecuali diubah formatnya, diubah apanya untuk disertasi tidak pada, jadi disertasi ini diajukan kemana? Ke program Pasarjana Fakultas Ilmu Budaya UGM Jakarta. Kalau misalnya ya, ini misal angan-angan saja, cuma khayalan saja. Model verbs in English disertasi tidak disebutkan pada Linguistics Department Leiden University Netherlands. Nah ini caranya begini. Jadi ini berupa karya untuk lulus.
Langkah berikutnya adalah mengurutkan sesuai abjad. Jadi kalau sudah ada mendaftar semua apa yang jadikan daftar pustaka, dibuat sesuai abjad. Lalu buat garis menjorok ke dalam. Abjad itu berarti ABCDE dan seterusnya itu ya. Nah, ini susunannya seperti ini contohnya. Ini bukan yang sempurna sih, tapi paling tidak ada garis menjorok ke dalam di sini ya. Ini sebanyak 5 ketukan atau 5 kira-kira sekitar 5 karakter ya masuk ke dalam yang bawah. Kalau ini sebenarnya 1 dan 2 ini gandeng, ini agak beda. Seperti itu. Ya, jadi ini urut kan A nggak ada ya, USB kan James H. Bridge ya, namanya ya. Lera Boroditsky, T. Fatimah Jaya Sudarma, Giles Fogenir. Nah, ini urut B, D, B, BI lebih dulu daripada BO ya, didulukan. DJ ya lebih akhir daripada B, F. Nah, karena ini penulisnya sama, terus lagi ini penulisnya beda, ini ada nama lainnya ya, oke, ditulis dengan tambahan nama lain, tapi tidak digarisi seperti ini ya. Kalau ini dua-duanya nulis lagi tulisannya berbeda, maka cukup dituliskan begini ya. Boleh Pak, ini Gonda J ya, ya boleh ya. Anda boleh menyingkat, boleh tidak menyingkat, misalkan JH boleh saja. Tapi kalau ini karena saya memang nggak tahu nama depannya ya sih, karena di buku itu tidak ada nama depannya siapa gitu ya, J Gonda gitu aja, bukan karena saya ngarang ya. Kalau ini yang kedua Peter Grant, ini ada namanya Peter, tapi tidak sengaja tidak saya tuliskan supaya membuat Anda tahu bahwa ini salah ya, ini salah, harusnya Peter. Kalau di atas dituliskan lengkap, berarti ini juga harus ditulis lengkap gitu ya. Ya, jadi nggak boleh ini singkat, ini tidak singkat, kecuali jika kita tidak benar-benar tahu. Karena di bukunya sendiri itu singkat udah, ya udah kita ikuti buku yang kita kutip itu aja, jangan sok tahu sendiri. Kayak kalau namanya singkatan itu malah itu meragukan, misalnya SBY gitu ya, tulis buku lalu bukunya ada kutip untuk SBY kan tidak. Oke. Ketentuan yang harus Anda ingat bahwa yang tertulis di dokumen yang disitasi, jadi karangan Anda ya, tulisan Anda, karya Anda itu ya, makalah Anda itu harus ada yang disitasi itu ada di daftar pustaka, dan sebaliknya yang ada di daftar pustaka benar-benar digunakan untuk menulis ya, untuk disitasi. Karena nggak mungkin ya menulis tanpa sitasi. Berarti Anda itu seorang nabi ya, pasti banyak sitasi ya. Ulama-ulama saja dalam Islam itu kutipannya nggak cuma satu ya. Kalau kutipannya cuma satu, lalu jangan kurang sah, kurang kuat. Kenapa? Kalau dalilnya cuma satu ya, satu terus dia pegangan ternyata salah gitu ya. Karena ada dalil yang lain yang membantah ya, contohnya begitu. Nah, oke. Kedua dulu, cara penulisan daftar pustaka itu bisa berbeda-beda tergantung pada satu komunitas ilmiah yang mana ya. Ada yang komunitas ilmiahnya yang ketiga adalah sebagian besar jurnal itu mewajibkan penggunaan manajer referensi semacam Zotero atau Mendeley. Apa itu bentuknya? Nanti silakan nanti Anda cari-cari sendiri ya.